Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila nuri safa Rasulullah sallallahu alaihi wa tuladi wa ashabi wa tabi'in ila yaumiddin. Sumurna baina wa ma hadir wa jaddi wa jalalatina wa wal malaikatil muqarrabin khususan muwalibati kita wa khususan ikwatin salihah wa sahabil hajah syawdul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa rahimul kubur minal al-mulman wal muslimat min masyaril gharbi khususan ila abaina wa abaikum syawlul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wabil khusus kepada istri-istri kita, suami-suami kita, putra-putri kita, cucu kita, saudara kita, jamaah kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat di mana saja mereka berada. Semoga yang punya hajat dimaklumi Ta'ala, yang punya masalah diselesaikan oleh Ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan oleh Ta'ala, yang telah kembali ke rahmatullah diterima oleh Ta'ala, dan semoga kita jadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, putra-putri cucu-cucu yang berguna bagi agama, usaha, bangsa dan negara, yang bermanfaat fid dini wa dunia akhirah, yang semoga kita mendapatkan anugerah Lailatul Qadar. Sya'ulul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani radina billahi rabbil bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan wa kullu imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana wa bi ka'bati qiblata. Allahumma akrimna min kamil fahmi wa akhrijna min adh-dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hadal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Ilahna anta maqsuduna wa ardaka matlubuna a'tina mahabbatan wa ma'rifatan. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, syukurlah wa rasulillah wa ala washabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabil karim wa wasaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaran tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Shadaqallahul adzim. Al-Mukarramun para Ustaz, Tuan Guru, Tuan Imam yang berbahagia, Tuan Berkursi Surah dan suratan kuasanya, Dato' Datin, Tuan dan Puan yang dimuliakan Allah SWT. Syukur Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini dan kita menjelang akhir bulan suci Ramadan. InsyaAllah malam ini sudah malam ke-21, malam dimulainya akhir Ramadan. Dan bermakna malam ini kita akan mendapat sijil yang kedua, yaitu sijil maghfirah. Sijil pertama kita dah dapati, yaitu rahmah, kita dapat pada 10 malam Ramadan. Dan kita kejar sijil yang kedua dan akan berakhir malam ini. InsyaAllah kita dapat sijil yang namanya maghfirah atau keampunan. Dan memburu yang terakhir, sijil yang tertinggi, namanya itkun minan nar, kebebasan dari api neraka. Semoga kita semua akan mendapatkan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Tapi teman-teman sekalian, ingat Nabi mengingatkan pada kita, bila akhir Ramadan, teman sekalian, namanya mulai malam ini, seluruh makhluk termasuk malaikat, dunia seisinya, langit, alam yang pada semua ini menangis, mengatakan ya wailah li ummati Muhammad, ya wailah li ummati Muhammad, ya wailah li ummati Muhammad. Artinya celaka umat Muhammad, celaka umat Muhammad, celaka Muhammad.
Jadi sahabat-sahabat suspense. Celaka bagaimana ya Rasul? Karena zihab Ramadan akan ditinggalkan bulan suci Ramadan. Bayangkan tuan-tuan. Malam ini mereka sudah menangis. Hanya iblis yang ketawa. Iblis dengan segala tentranya mulai bergembira. Karena akan bebas kembali setelah dirantai atau dibelenggu 1 bulan. Jadi oleh karena itu Tuhan sekalian, kita yang diberi akal oleh Allah Ta'ala, diberi pendengaran, diberi penglihatan, mari kita pahami dengan betul-betul isyarat ini. Kenapa? Kenapa seluruh langit, bumi, dan seluruh makhluk mengatakan celaka Muhammad? Kenapa ditinggalkan bulan suci Ramadan? Kenapa tidak? Sebab 5 keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada kita di bulan suci Ramadan akan ditarik balik. Apa itu? Pertama, li'annal hasanata fi mujtamiyatun. Segala kebaikan yang cantik, yang indah, yang molek, yang luar biasa akan ditarik balik. Wa ta'ata maqbulatun. Yang kedua, segala ketaatan yang terus diterima oleh Allah juga ditarik balik. Wa dawati mustajabatun. Segala doa-doa yang dimakbulkan ditarik balik. Wa dzunuba maghfuratun. Segala dosa-dosa diampunkan ditarik balik. Dan wal jannata mustaqatun lahum, dan surga yang rindu kepada orang beribadah Ramadan ditarik balik. Ini yang mereka mengatakan celaka Muhammad. Oleh itu, Datuk dan sekalian, mari kita prihatin. Mulai malam ini kita giar kelima, dan tidak boleh mundur lagi. Kejar untuk mendapat anugerah 1 malam saja, ibadah 1 aja lebih baik daripada 83 tahun malam ini. 1 ibadah. Kita pertingkatkan ibadah kita. Berbagai ibadah kita lakukan. Karena setiap 1 balasannya. Kalau sedekah 1 ringgit, darab 10, darab 700, darab 1000, darab 1000 bulan. Ini Lailatul Qadar. Bukan main-main. Lailatul Qadar malam penentuan. Ada ulama menyebutkan malam peningkatan, malam anugerah, malam pemberian yang luar biasa yang hanya diberikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Jadi jangan dipermain-mainkan anugerah ini. Baik sekalian, jadi yang terbaik kita bicara bagaimana kita menyongsong hadirnya Lailatul Qadar. Namun sebelum ini, oleh karena kita baru saja diberi anugerah turunnya Al-Quran, diperingati pada 17 Ramadan, dikenali nuzul Quran, turunnya Al-Quran, jadi turunkan di bulan suci Ramadan. Bahkan kitab-kitab yang lain juga begitu, Zabur, Taurat, Injil juga demikian, di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, diturun Al-Quran. Perasaan saya bagaimana tuan-tuan, mestinya kita dapat juzuk 20 ya hari ini. Juzuk 20 yang setiap hari 1 juz bermakna juzuk 20. Bagi Datuk dan tuan sekalian yang sudah khatam, tahniah dan syabas. Yang belum, yuk kita kejar. Tuan harus ada punya target khatam di bulan Ramadan ini sebagai hadiah pada diri kita, hadiah kepada istri, hadiah kepada keluarga kita. Tanda terima kasih kita kepada Allah Ta'ala diberi kesempatan untuk bisa ibadah di Ramadan tahun ini. Banyak teman kita, banyak saudara kita yang tidak diberi kesempatan oleh Allah di bulan Ramadan. Sebelum Ramadan sudah ditarik oleh Allah Ta'ala, sudah kembali ke rahmatullah. Jadi tuan-tuan sekalian, gunakan kesempatan ini. Sebab kalau kita sudah masuk ke kubur, tidak ada satupun yang tidak menangis. Semua menangis. Setiap hari Jumat, Tuan Imam kita membawa kita surah As-Sajadah. Ayat 12 itu menyebutkan, kami mendengar, kami melihat, kami mendengar apa yang ternyata dalam kubur itu tuan sekalian. Ternyata istana, kondominium, banglo, kereta yang mewah, kebun yang luas, duit yang banyak. Gak ada value sama sekali. Tidak dikira sama sekali. Tidak disoal sama sekali. Maka mereka menangis. Apa yang tangis sana? Ya Allah, balikkan sekejap aja.
Sekejap aja, ya Allah, aku nak beramal balik, aku nak beramal soleh, aku nak bersedekah, aku nak beribadah. Tapi sudah tidak mungkin. Ayo tuan-tuan, sebelum kita pindah ke section 21, gunakan kesempatan ini. Mumpung kita masih hidup, kejar sebanyak-banyaknya. Terutama di akhir bulan suci Ramadan ini. Yang terbaik kita lakukan. Jangan bermain-main. Baik, dalam nuzul Quran ini, tuan sekalian, saya mengambil sebuah firman Allah SWT, surat Fatir ayat 29 hingga 30. Yang telah saya baca dalam muqaddimah tadi. Kalau kita terjemahkan artinya begini. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, yakni Al-Quran, yang mendirikan solat dan membayarkan sebagian harta yang telah kami rezekikan, baik secara sembunyi maupun terang-terang, adalah mereka yang mengharapkan suatu perniagaan yang tidak akan pernah rugi, supaya Allah Ta'ala menyempurnakan pahala mereka dan menambah kurnianya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha berterima kasih, jadi Maha memberi nikmat dan pahala. Jadi kalau kita ambil pelajaran dari ayat ini, setidak-tidaknya Allah memberi inform kepada kita, memberi pengetahuan kepada kita bahwa kalau tuan-tuan ingin menjadi businessman, businesswomen yang tidak pernah rugi, lantabur itu tidak akan pernah rugi. Sekali lagi saya ingatkan, kalau tuan belajar bahasa Arab, lam alif la artinya tidak, lam mim lam artinya tidak atau belum, lam mim alif lam ma juga tidak atau belum. Tapi kalau doktor tuan sekalian ketemu dengan lam nun lan, itu membawa makna tidak akan sekali-kali. Coba bayangkan. Jadi Simit sebutkan yarjuna tijaran tabur, mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Kalau Datuk dan tuan semua ini, apa kata Allah? Ini pertama, orang yang teluna kitab Allah selalu membaca Al-Quran. Kedua, qamus shalah, mendirikan solat. Dan ketiga, yaitu wa'anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, mengeluarkan sebagian harta bendanya ke jalan Allah baik secara rahasia atau terang-terang. Tuan masuk masjid kita tadi, surah tadi, gak ada orang masuk kota, boleh. Atau ada kota berjalan kita isi, boleh. Atau saya bingung, orang tengok tak penting. Yang penting bismillah, sirra wa alaniyah, rahasia atau terang-terang. Yang penting lillahi ta'ala itu. Tiga ini sebagai janji Allah, kita tidak akan menjadi peniaga yang rugi buat selama-lamanya. Alhamdulillah, kita ini kan peniaga. Pembeliannya Allah. Kan? Dalam akhir surat Taubat, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa awwalu bi anna lahumul jannah. Sebenarnya Allah membeli kepada orang beriman. Allah yang membeli. Kita jadi peniaga. Yang dibeli Allah juga dua saja. Diri jiwa kita, jiwa raga kita, dan harta benda kita. Jadi juallah kepada Allah. Dua ini tuan-tuan. Diri kita ini, daripada jasmani, ujung rambut, sebujung kaki, jual kepada Allah. Nah, Sayyidatina Khadijah pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, saat yang kau nanti di akhir-akhir memerlukan pembiayaan dan sebagainya, dan andaikan tulang-tulangku laku, coba bongkar kuburku, ambil tulang-tulangku, jual. Masya Allah, tuan-tuan, bayangkan itu. Seorang jutawan, bilioner ketika itu, tapi mengorbankan segala-galanya demi perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Tuhan memberikan tenaga ini, gunakan untuk membela agama Allah Ta'ala. Dan kedua, harta benda kita. Cukup jelaskan? Jadi sekarang, tiga nih. Sering membaca kitab dengan jujur. Membacanya berapa ayat? Kalau menurut berapa ayat ini, saya tertarik dengan pendapat Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau menyebutkan, yang arti lebih kurang, siapa yang sudah pandai membaca Quran, dan satu hari tidak membaca 100 ayat sahaja,
dianggap biadab kepada Allah. Masya Allah Tuhan sekalian. Jadi hindari daripada kebiadaban kepada Allah. Setidak-tidaknya saya sarankan pada diri saya dengan Datuk dan sekalian, setidaknya baca 25 kali surat Al-Ikhlas. Sudah cukup memenuhi piawaian. Surat Ikhlas itu 4 ayat, darat 25 sudah memenuhi piawaian, 100 ayat. Lah itu tuan-tuan tambah lainnya silakan. Nah, tapi untuk menyelamatkan diri, tuan-tuan boleh sambil duduk, sambil baring, sambil drive kereta, pastikan membaca surah Ikhlas 25. Lepas itu, ya Allah, terima kasih ya Allah, aku dah langsaikan seperti saranan Sayyidina Umar Ibn Khattab. Nah, gitu ya. Jangan sampai tidak. Baik itu tuan baca apa saja silahkan untuk menyelamatkan diri kita daripada kebiadaban kepada Allah SWT. Kita baca Quran. Kemudian jaga sholat. Sholatnya wajib, sholatnya sunnah kita jaga dengan betul-betul. Sholatnya sunnah itu mestinya dalam bulan Ramadan ini ada 11 jenis sholat sunnah. Coba kita ulang balik, kalau boleh mulai nanti, kalau tidak cukup 11, dibetulkan sekalian mulai malam ini. Yang sudah terlanjur rapor dari Kato, 11 jenis sholat sunnah kita kira. Pertama sholat syukur wudhu. Lepas wudhu aja mesti sholat sunnah. Jangan tangguh-tangguh. Timenya apa saja, lepas wudhu sholat sunnah. Kedua sholat sunnah rawatib, qobliyah badiah. Kita lakukan. Ketika sholat sunnah tahiyatul masjid, yang masuk tuan surah ini, begitu masuk aja pagar, niat nawaitul itikaf di masjid, terus sholat sunnah. Keempat sembilan sunnah duha. Kelima sembilan sunnah witir. Kalau Ramadan terawih dulu 5. Keenam witir. Nah, ketujuh tahajud, sholat tahajud. Ke-8 sholat sunnah taubat. Ke-9 sudah hajat. Ke-10 istikharah. Ke-11 tasbih. Beres kan? Ini setiap hari start malam ini. Yang sudah mulai Ramadannya lepas, tanggal 1 sampai sekarang syabas dan taniyah. Tuhan sudah memenuhi kehendak daripada yang menjaga sholat tadi. Wajibnya kita lakukan jamaah di mana saja berada. Di masjid, di surau, di rumah, di pejabat, di perjalanan. Yang penting sholat jamaah dulu. Oh, luar biasa kan? Karena kita ingin mencapai 1 derajat, 27 derajat. Subhanallah. Dan kemudian infak, mendermakan harta tiap-tiap malam boleh, tiap-tiap pagi boleh. Tapi yang bagus subuh. Setiap tuan masuk saja ke surau ini subuh, baik sebelum sholat atau selepas sholat, yang penting jangan matahari terbit, masukkan kotak bismillahirrahmanirrahim. Berapa banyak? Up to you. Bismillah. Sedekah subuh itu dahsyat tuan sekalian. Karena diamping 2 malaikat, di samping rakib dan atid ada 2 malaikat yang lain. Sebelah kanan kalau Tuhan memberikan dia jas subuh, didoakan oleh malaikat supaya berkah rezeki kita. Kalau tidak, maka malaikat kiri mendoakan supaya kita ini tidak berkah kehidupan kita. Tak sempat pergi masjid dan surau, ada kotak amal di rumah kita. Ajar putra putri kita sedekah. Pokoknya sebelum matahari terbit, bismillahirrahmanirrahim. Itu. Berapa banyak sekali lagi? Up to you. Ini sedekahnya. Lakukan sirau alaniyah, rahasia agak terang-terang, jangan dipertikaikan. Karena banyak orang di sedekah waktu hari Jumat kotak berjalan, kotak apa ditunjuk-tunjukkan, bukan ditunjuk-tunjukkan, itu jalan. Kalau orang sudah biasa sedekah, tak kisah orang tengok ke tak tengok, tak masalah. Nah, jadi 3 tuan ya, dari Quran ini mengajarkan kita kita diajar Allah demikian, dan jawaban bagi kita terus amal. Jangan iya ke, tak ada, yang ada yaza. Baca Quran dengan betul, jaga salat wajib dan sunnahnya, sering sedekah. Oh, sudah beres. Oke, tuan. Ini maksud daripada surah Fatir ayat 29 hingga 30. Baik. Kedua tuan dan untuk mengapresiasi apa itu malam disyukurkan, hari disyukurkan kan? An-Nabi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yarju liqa Allah falyukrim ahlallah. Kila ya Rasulullah, al-lillahi azza wa jalla ahlun? Qala na'am. Kila man hum ya Rasul? Qala ahlullah fid dunya alladhi yaqra'ul Qur'an. Ila akhirilah panjang hadis ini. Nah ini supaya kita betul-betul cinta Quran. Nabi memberitahu kepada kita, siapa yang ingin bertemu Allah,
Siapa yang mengharap ingin bertemu dengan Allah, maka hormatilah ahli Allah di muka bumi ini. Hormatilah keluarga Allah di muka bumi ini. Jadi sahabat-sahabat suspend. Ya Rasul, Allah punya keluarga ke di dunia ini? Bahasanya itu agaknya lah. Allah punya keluarga ke? Nabi jawab, ya ada. Manu ya Rasul, siapa mereka? Nih jawabannya. Ahlullah fid dunya alladzina yaqra'ul Qur'an. Ahli Allah di muka bumi ini adalah orang yang ahli membaca Al-Quran. Jadi Datuk, Datin dan sekalian, kalau tuan dan puan itu baca Quran saja, automatically menjadi ahli Allah secara online. Enggak usah mendaftar online. Kita selalu dengan khutbah tuan sekalian untuk supaya kita gunakan sejahtera, bayar itu sama untuk vaksin. Udah daftar berkali-kali belum dipanggil-panggil, itu lama tuan sekalian, tunggu giliran. Tahu pada Allah, tuan baca Quran saja automatically ahli Quran, ahli Allah di muka bumi. Baca saja ahli Allah di muka bumi. Kan ahli Allah di muka bumi ini. Kemudian apa kata Allah? Ala man akramahum faqad akrama Allah taala wa atahul jannah. Siapa yang memuliakan ahli Quran, siapa yang menggunakan para hafid Quran, para pembaca Quran, para pengamal Quran, maka akan dimuliakan Allah dan surga tempatnya. Surga tempatnya. Sebaliknya, waman ahanahum faqad ahanallahu wa adkhalahu. Dan siapa yang menghinakannya, yang menganggap enteng, yang tak kisah dengan ahli Quran, maka akan dihinakan oleh Allah dan neraka tempatnya. Subhanallah, luar biasa. Kemudian ya Abu Hurairah, ma indallah ahadun akramu min hamil Quran. Ala wa inna hamil Quran indallah akramu min kulli hadin ilal anbiya. Hai Abu Hurairah, tidak ada orang yang lebih mulia di sisi Allah kecuali Al-Quran, yang melebihi hanya para nabi. Jadi kedudukan ahli Quran, tuan sekalian, selepas nabi, setelah para nabi rasul, ahli Quran. Masya Allah, luar biasa. Makanya kita mendaftarkan diri dengan ahli membaca Al-Quranul Karim dan sekalian. Sudah saya ingatkan dulu kan, membaca Quran ada dua cara, senang aja. Pertama bin nazar, ambil Quran kita baca. Baca Al-Quran, baik. Yang kedua bil hifzi, dengan hafalan. Bila dengan hafalan, boleh dengan duduk, baring, berjalan, dan drive kereta, dari rumah pergi office, dari office balik ke rumah, di mana nak shopping, dari shopping begini, terus baca Quran, baca saja. Walaupun 4 kul diulang-ulang, malaikat Jibril tak boring pun. Tak mengatakan, Datuk, tuan-tuan, tak ada ayat lain, 4 kul aja boring lagu. Tak ada, baca aja. Okay? Itu hadis pilihan saya yang kedua. Baik. Yang ketiga apa? Anas bin Malik. Jadi standarnya itu ada sahih. Ala wali bukum bi afdal ummati yaumil qiyamah. Qalu bala ya Rasulullah. Qala alladziina yaqra'ul Qur'an. Idza kana yaumil qiyamah yaqulu Allah azza wa jal ya Jibril munadi bil mahsyar. Nada fil mahsyar la man kana yaqra'ul Qur'an fayakum fayunadi. Tadian ila akhirih. Panjang katanya. Kita ambil poin-poin aja. Jadi Nabi memberitahu kepada kita, kamu tahu tak? Kalian mau tahu tak? Saya berikan siapa umat yang paling mulia dari umatku, yang paling mulia di hari kiamat nanti. Mereka, ya mau Rasul, kami mau. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Nanti di padang mahsyar, Allah perintah pada malaikat Jibril tadi. Jibril, kamu panggil mereka. Jadi Jibril mengenai announcement. Katakan, tuan-tuan dan sekalian, mohon perhatian. Siapa ahli Quran? Siapa ahli Quran? Silakan berdiri. Masya Allah. Ahli Quran sekalian, berdiri. Yang tidak ahli, jangan main-main. Jangan ngade-ngade. Di dunia boleh tipu I boleh tipu you. Tapi jangan main-main di akhirat. Nanti pura-pura Al-Quran terus berdiri, kuaplai malaikat, baru tahu nanti. Ngawur aja, jangan main-main. Biasa ada rekaman secara elektronik teman sekalian. Nah, nggak bisa. Atau setidak-tidaknya jangan ngaku-ngaku, soalnya kalau nggak bisa berdiri.
Otomatis lumpuh. Ya, Al-Quran berdiri semua. Lepas itu apa perintah Allah? Jibril beritahu mereka suruh pergi ke surga. Dan salam perjalanan menuju surga supaya tengok-tengok kok siapa yang dikenal. Coba tuannya, siapa yang dikenal? Maknanya ahli Quran diberi hak oleh Allah memberi syafaat kepada siapa yang dikenali. Tahniah tuan sekalian yang tidak kenal pada para hafid Quran, pada ahli baca Quran, yang tujuh kata darus, dia kan panggil-panggil, oh ini teman aku, bawa, ayo bawa masuk surga. Ini kelebihan ahli Quran, Masya Allah tuan sekalian. Alhamdulillah sekali lagi tahniah pada Datuk, Datin dan sekalian yang ahli baca Quran. Iya. Tuan seranyang, oke, dah ya. Jadi Al-Quran dah berkali kan ya. Sudah, ini untuk fadilah saja dah. Dan terakhir ada sering kasih ini saya baca. An Abi Umamah radhiyallahu an qala Rasulullah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi rawahu Muslim. Arti Nabi Quran, bacalah kalian pada Quran sebab Quran itu akan memberi syafaat kepada pembacanya. Jadi ini kalau kita belajar kitab usul fiqh, dalam situ ada pengertian mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Di sini mafhum muwafaqahnya, siapa yang ahli baca Quran, maka Quran akan memberi syafaat. Sebaliknya mafhum mukhalafahnya, siapa yang tidak baca Quran, Quran akan melaknat kepada orang ini. Masih ingatkan hak Quran? Hak Quran ada 4. Ini jangan dilupakan tuh. Hak Quran ada 4 ini. Pertama membaca. Tuan dan puan harus membaca Quran. Yang kedua tadabbur, memahami. Kita coba pahami isi Al-Quran itu. Minimal 1 hari 1 malam 10 ayat pun okeylah. Jangan tidak sama sekali. Baca. Cari terjemahan, ada banyak tuan sekalian, pahami. Kalau kurang paham, terujuk pada tok imam kita, ustaz kita, tok guru kita, tok ustazah kita, cari. Biar paham apa maksudnya Allah berfirman, apa artinya ini, kenapa jadi begini. Karena Quran itu katalog, Quran itu signboard, Quran itu adalah barometer, Quran itu adalah penunjuk jalannya, tidak pernah bohong. Hanya kebenaran dalam Quran yang membahas seluruh rahasia kehidupan baik dunia maupun akhirat. Kita pahami. Yang ketiga, kita amalkan semampu kita lakukan apa perintah Allah. Kita tinggalkan apa yang dilarang Allah dalam Al-Quran itu. Dan terakhir, kita mesti mengajarkan, kita mesti mendakwahkan, kita mesti sampaikan Quran kepada siapapun, paling tidak putra putri dan cucu cicit kita. Ya kan? Ini kelebihan Al-Quran, dari fadilah Quran. Tapi dalam bab ini, satu lagi, sebelum kita bicara Lailatul Qadar, ini ancaman pula. Ancaman Allah kepada orang yang memalingkan dari Al-Quran. Dasarnya yaitu surat Toha ayat 124 sehingga 127. Ya, 124 ya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma qala rabb lima hasadi a'ma qad kuntu basira qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbil adabul akhirati asyaddu wa waqa. Itu ayatnya. Pengelitaannya lebih kurang begini. Sesiapa yang memalingkan dari ayatku, dari mengingatku, dari Al-Quran maksudnya, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka baginya kehidupan yang sempit, kehidupan yang sumpek, ampek, gablek, budek, picek. Sumpek tuan-tuan. Sumpek itu artinya bukan bermakna mereka tidak bisa jadi orang kaya. Orangnya boleh jadi kaya, boleh populer, boleh glamour, punya pangkat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, rumah besar, kereta mewah, segala ada. Tapi hidupnya bingung aja. Kalang kabut bingung aja tuan sekalian. Ini namanya sumpek tuan-tuan. Kenapa? Dia memalingkan dari Quran. Dia tak kisah dengan Quran.
Maklumat dari Al-Quran dia tak kisah, maka hidupnya sumpek. Itu baru di dunia. Yang paling menakutkan ini selanjutnya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan aku akan giring di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Masya Allah Tuhan sekalian, mereka appeal, mereka komplain, protes pada Allah. Qala Rabb, ya Tuhan, lima hatta ya'ma wa qad kuntu basira. Ya Tuhan, kenapa kau giring aku dalam keadaan buta? Aku tak pernah buta apa di dunia. Jawaban Allah senata. Kalau kadzalik, ya begitulah. Atatka ayatuna ya, aku dah datangkan tanda kebesaranku, kau tak kisah pun. Pandemi sudah aku turunkan, gunung sudah aku letupkan, gempa bumi sudah ada, kematian ada, kelahiran ada, tsunami ada, punting beliung pun ada. Masya Allah, semua sudah diberi oleh Allah, kau tak kisah pun. Kau tak pernah ambil itibar dan sebagainya, maka hari ini kau dilupakan. Nah, ini yang paling menakutkan buat sekalian. Maka dari itu mari ya, seberapa boleh ya, jangan meninggalkan Quran. Quran itu punya nyawa buat sekalian. Kalau Tuhan berjinak-jinak Quran, suka membaca, sebelum tidur tak baca, dia hanya tengok-tengok saja. Menengok Quran pun ada ganjaran Tuhan. Bahkan ulama-ulama menyebutkan ada melihat 4 perkara ini dapat ganjaran. Pertama, melihat ayat suci Al-Quran. Tengok aja dan dapat ganjaran. Quran memberi feedback pada kita. Aku disayangi, maka aku menyayangi. Kalau Tuhan tak kisah, Quran juga akan mengutuk kita. Hati-hati itu. Yang kedua, memandang Ka'bah. Jadi Tuhan sekalian, pergi umrah, pergi haji, tengok, sering-sering duduk tengok Ka'bah. Bukan tengok gambar Ka'bah. Ka'bah betul. Yang ketiga, tengok wajah kedua orang tua, terutama ibu. Wah, ini Tuhan sekalian, minta maaf kalau tak boleh balik. Ada nyanyian tuh, tak boleh kampung karena pandemi. Oke Tuhan sekalian ya. Oke, minta kiriman ngomong dengan mak itu boleh aja. Dan yang keempat, melihat wajah para ulama. Oke Tuhan sekalian ya. Jadi Quran, kalau tak sempat membaca, tengok aja Tuhan. Tengok aja. Sebelum tidur tengok Quran. Baca gilik-gilik, belik-belik. Dah tidur. Masya Allah. Dah. Ini orang yang memalingkan dari Al-Quran. Oleh karena itu sekalian, baik, ini coba perhatikan ini. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu, Tuhan sekalian, gubernur pertama yang dilantik Nabi di Yaman, itu Mu'adz bin Jabal. Satu ketika bertanya pada Rasul, ya Rasul, tolong ajarkan kepadaku sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kami. Ini ya Rasulullah, haddatsana bihaditsin tantafi'u bih. Beri kami yang memberi manfaat. Langsung jawab oleh Rasul, ya Mu'adz, in aradtum aisas suwada wa mautas syuhada wan najat min yaumil harsh wal dhil yaumil harb wal huda min ad-dhalalah fa'adimu qira'atul Qur'an fa inna kalam Muhammad wa hisn min syaitan warjuhan fil mizan. Ini nasihat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, tapi ini kepada kita semua. Untungnya persoalan-persoalan mereka, para sahabat ini, yang untung kita itu sekalian. Jadi apa kata Nabi? Hai Mu'adz dan sahabat-sahabatku, in aradu aisha suada, jika kau ingin hidup bahagia, satu. Wa mautas syuhada, dan ingin mati syahid. Wan najati yaumil harsh, dan selamat daripada hari kiamat, hari pada mahsyar. Wal dhilla yaumil har, dan bebas dari api neraka. Wal huda minad dhalalah, dan selamat dari segala kesesatan. 5 nih Tuhan sekalian. Jika kita ingin hidup bahagia, 1, ingin mati syahid, ingin bebas dari api neraka, ingin mendapat perlindungan di hari kiamat, ingin bebas dari segala kesesatan, apa kata Nabi? Fa'adimu qiraatal Quran. Langgengkanlah, istiqamahlah, berterusanlah kalian dalam membaca Quran. Fa innahu kalamur rahman, karena Quran itu adalah firman Allah. Wa hisn min syaitan, dan benteng dari syaitan. Warhan fil mizan, dan bisa memberatkan dalam timbangan. Nah, di sini fungsi Quran ada 3. Kalamullah, dan bisa benteng dari syaitan. Jadi kalau kita baca Quran, kita kebal.
Setan tidak akan bisa menembus. Begitu juga bisa memberatkan dalam timbangan. Baik, itulah sekalian, untungnya orang yang ahli membaca Quran tadi. Baik, sekarang pilihan yang kedua pula. Ini firman Allah SWT ini. Qala Rasulullah SAW, yaqulullah ta'ala, wa izzati wa jalalaya la ajma'u ala abdi khawfaini wa la amnaini idza akhaftu fid dunya amantu yaumal qiyamah wa idza amantu fid dunya akhaftu yaumal qiyamah. Artinya lebih kurang, Allah Ta'ala berfirman, demi keperkasaan dan kepuasaanku serta kemuliaanku, bahwa aku tidak akan meletakkan pada diri seseorang hambaku dua perasaan takut dan dua perasaan aman. Apabila aku berikan rasa takut di dunia, maka aku akan berikan rasa aman di hari kiamat. Dan barang siapa yang aku berikan aman di dunia, maka aku berikan rasa takut di akhirat. Al-hadis wa hadis sahih. Jadi sekalian, hati-hati ya Tuhan sekalian. Dunia ini adalah jembatan emas menuju akhirat, bukan matlamat tapi alat. Kalau Tuhan tak merasa selesa, merasa senang di dunia, aman di dunia, nanti Tuhan dan Puan akan merasa gelisah di akhirat. Jadi dunia bukan tempat untuk aman, untuk tentram, tapi semua tempat investment, tempat berbuat sebalang sesuatu. Kita tetap menanam, tempat menanam sebanyak-banyaknya. Akhirat tinggal menuainya Tuhan sekalian. Kalau Tuhan aman aja, relax saja, di akhirat akan kalang kabut Tuhan sekalian. Sebaliknya kalau di dunia kita banyak kesibukan, banyak kesusahan dan sebagainya begitu, akan diamankan di akhirat begitu. Jadi jangan jadikan dunia tempat untuk rehat. Dunia bukan tempat untuk rehat. Sebagaimana ciri orang yang mutakin, kata Sayyidina Utsman bin Affan, masih ingat Tuhan sekalian, ciri orang mutakin itu ada 5. Pertama, ikhtiarus syiddah ala nikmah. Orang mutakin adalah orang yang gaya hidupnya adalah mencari pengorbanan, mencari jihad, mencari perjuangan daripada kenikmatan hidup di dunia. Karena kenikmatan itu pada akhirnya tidak ada. Buktinya sudah terlalu banyak. Yang kaya, yang populer, yang glamour semuanya juga mati Tuhan sekalian. Tidak ada yang bahagia. Hanya oleh itu tidak dicari. Kedua, mencari kesibukan daripada rehat. Ini mencari kesibukan bukan untuk rehat di kubur sana. Yang ketiga, pilih diam daripada banyak bicara yang tidak ada gunanya. Yang keempat, memilih merendahkan diri daripada membanggakan diri. Dan yang terakhir, memilih bekal-bekal akhirat daripada bekal dunia. Nah, ini Tuhan sekalian, itu kita ada bahas dulu ciri orang muttaqin. Kita sekalian, begitulah sedikit kita mengapresiasi suasana tentang adanya nuzul Quran. Oke, Tuhan sekalian, ini dalam Al-Quran juga apa yang harus berlaku, yaitu menyongsong hadirnya atau datangnya Lailatul Qadar. Pertama dulu sudah saya ingatkan, saya ulangkan kembali. Ini saya tulis, saya cipulkan aja sekalian dalam kitab ini juga dan kitab-kitab yang lain. Yang penting begini, Tuhan sekalian ya, dalam salah satu di antara menarik itu dialog atau munajatnya Nabi Musa alaihissalam yang sekaligus menunjukkan pada kita apa yang kita lakukan mulai malam ini. Mulai malam ini, tidak tunggu lama-lama, malam ini sudah mulai sampai. Kita bertuah Tuhan, masanya tepat sekali untuk memasuki Lailatul Qadar. Baik, apa munajat Nabi Musa? Ya Allah ya Tuhanku, aku ingin dekat kepadamu ya Allah. Apa jawab Allah? Nabi Musa yang bertanya, tapi kita yang dapat. Allah jawab, ya Musa, orang dekat kepadaku orang yang bangun malam di malam Qadar atau di Lailatul Qadar. Bangun malam untuk qiyam, bukan bangun malam bikin kue semprit atau bikin dodol atau nak shopping. No, Tuhan sekalian, bukan untuk qiyam, bangun malam itu sebagai dekat kepada Allah. Coba Tuhan bayangkan ya, kebayangan ingin dekat pada orang besar, orang kedudukan tinggi di kerajaan saja, sanggup jadi pengampun dan penyangga, sanggup bayar duit berapa, ingin dekat kepada orang kuasa, ingin dekat orang yang punya kekayaan, ingin dekat pada orang yang punya kedudukan. Bayangkan ya sekalian,
Ini pada Allah SWT, relax aja Tuhan. Bangun malam saja, bincang dengan Allah, whisper dengan Allah, najat kepada Allah, bicara dengan Allah SWT. Tuh. Yang kedua, ya Allah, saya ingin rahmat, ingin kasih sayangmu ya Allah. Maka Allah jawab, itu aku berikan pada orang yang kasih sayang pada fakir miskin di malam Qadar, di malam Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan besok cari teman-teman kita, saudara kita yang kurang bernasib baik, kita datangi. Kita bantu seberapa boleh lah, apa ya Tuhan boleh, berikanlah seberapa boleh. Nah, beli hadiah pakaian ke makanan apa saja. Termasuk putra putri kita kan termasuk orang miskin, fakir karena dia belum bekerja. Artinya tuan-tuan kalau memberi hadiah pada putra putri, cucu-cucu kita berikan di malam Qadar, di Lailatul Qadar. Oke, beli, panggil lo udah usul ini dari atuk, ini dari nenek, dari mak bapak, berikan. Kalau diberikan di hari raya, rugi, jatuh. Sahamnya jatuh tuan-tuan. Tak ada value. Di malam Qadar ini, lakukan. Kita harus pandai-pandai mengaplikasikan begitu. Itu lakukan sesuatu yang terbaik. Yang beri hadiah seperti itu. Kalau tak sempat, kita balik, telepon aja dulu. Mama atau ayah dan sebagainya. Nah, ini aku nak beri hadiah. Tapi tak boleh balik. Ini tolong nih, malam nih. Malam luar biasa, aku tolong terima ya. Lalu besok baru saya antar. Atau lusa, tapi tolong terima ikrar saya. Aku nak bantu pada kalian. Gitu dong. Terus kalian masih kita gunakan. Karena ini yang diberikan jawaban Allah kepada Nabi Musa. Yang ketiga, ya Allah, saya ingin selamat dalam perjalanan Siratul Mustaqim bagaikan kilat, bagaikan halilintar. Bagaimana? Allah jawab, itu aku berikan pada hambaku yang bersodakoh di malam Qadar, sedekah di Lailatul Qadar. Malam ini bermula Lailatul Qadar, sedekahkan lebih kan. Sambil terawih bawa duit, biasanya 10 jadi 15, biasanya 15 jadi 20, and so on lah. Biasa sedikit jadi 5 ringgit. Terus pokoknya jangan rugi-rugi Tuhan sekalian. Ini kesempatan. Sekali lagi, 1 ringgit, darab 10, darab 700, darab 1000, darab 83 tahun. Malam ini. Dan sampai akhir. Jangan malam ini sedekah, malam besok tidak. Atau masa besok belanja. Enggak, ini bismillah. Oke, Tuhan sekalian ya. Ini. Yang keempat, ya Allah, saya ingin duduk di bawah pohon. Di pohon yang rindang di surga. Saya ingin makan buah-buahnya yang ranum-ranum. Buah-buah di surga ini aneh, ajaib, luar biasa. Kenapa? Tuhan duduk di bawah pohon itu kosong, nggak ada apa-apa. Tapi kalau Tuhan minta, ya Allah, saya ingin durian pedas, terus tumbuh durian. Makan, enak, tak asa sakit perut tuan-tuan. Makan apa saja, lantak-lantaklah. Tidak ada tandas di sana, nggak ada. Semua jadi peluhnya harumnya bukan main. Itu aja, senang saja kehidupan surga itu. Allah jawab, Musa, itu aku berikan kepada orang yang bertasbih. Tasbih. Nah, jadi Tuhan sekalian, kalau biasa sholat tasbih sepanjang ini di siang, mulai malam ini dibalik. Mulai malam ini sholat tasbih. Bagi yang tiap hari sholat tasbih syabas dandanya, yang belum start ini jangan ada tawar menawar, terus sholat tasbih 4 rakaat 2 salam boleh, 4 rakaat 1 salam boleh, pilih sekalian. Setiap 1 rakaat 75 tasbih, jadi 300 tasbih, luar biasa. Tuh, alhamdulillah Tuhan sekalian ya, kita lakukan, boleh dilakukan. Lepas tarawih witir, balik ke tasbih pun tak boleh saja Tuhan sekalian, tidak ada masalah. Tak ada katanya setelah witir tidak ada salat sunnah, enggak. Setelah witir tak salat, tidak ada witir kembali. Salat sunnah apa saja silakan Tuhan sekalian, boleh. Baik. Kemudian yang kelima, ya Allah, saya ingin bebas atau selamat dari api neraka. Allah jawab, itu aku berikan pada hambaku yang istighfar, yang banyak baca istighfar di malam Qadar. Astaghfirullahaladzim, atubu ilaih boleh, astaghfirullahaladzim saja pun boleh, terserah, poin banyak istighfar, perbanyak. Tak usah kira pun, istighfar aja. Dari subuh sampai daripada maghrib sudah mulai baca istighfar. Dan yang terakhir, yang keenam, apa kata Nabi Musa, ya Allah,
Saya ingin dapat keridhaanmu, ingin mendapat ridhamu ya Allah. Allah jawab, itu aku berikan pada hambaku yang sholat sunnah 2 rakaat di malam qadar. Sholat sunnah 2 rakaat di malam qadar, Tuhan sekalian. Dulu sudah saya bacakan Tuhan sekalian ya. Saya baca lagi karena ada relevan ini Tuhan sekalian. Ya. Baik, sholat sunnah di malam qadar, Tuhan sekalian. Sekejap sekalian ya. Jadi kalau sholat sunnahnya bagaimana ini? Saya bacakan di sini hadisnya biar jelas. Jadi Tuhan tidak bingung. Ada darahnya mana? Dasarnya kitab ini. Tuhan boleh baca sendiri. Boleh baca sekarang saya bacakan karena saya mengajar. An Ibni Abbas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla fi lailatul qadr rak'ataini yaqra fi kulli ratin fi fadil kitab marratan wal ikhlas 7 marrah wa idza sallama yaqulu astaghfirullah wa atubu ilaih 70 marrah fala yaqumu min maqami hatta yaghfirullahu lahu wa li abawaihi wa yabasallahu ta'ala malaikatan ila jinan yaghusuna lahul asyar wa yabnuna al-qusur wa yujruna al-anhar wa la yahzu min ad-dunya hatta yara dzalika kullah. Masya Allah. Artinya lebih kurang tuan-tuan gini. Barang siapa mengerjakan sholat 2 rakaat pada malam qadar, tiap-tiap rakaat membaca Al-Fatihah sekali dan surah Ikhlas 7 kali, dan tatkala sudah salam dia membaca Astaghfirullah wa atubu ilaih sebanyak 70 kali, maka dia tidak berdiri sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya dan dosa-dosa kedua orang tuanya, dan Allah Ta'ala mengirim para malaikat ke surga guna menanam baginya beberapa pohon, membangunkan gedung-gedung atau istana atau malikai, dan mengalirkan sungai, air sungai di bawahnya, dan tidak akan keluar dari dunia, yakni mati, sehingga dia melihat semua itu. Saya bacakan lengkap tuan sekalian. Jadi tuan dan puan senang ya, sholatnya 2 rakaat saja mulai malam ini. Niatnya usolli sunatan lailatul qadar. Rakaat ini imaman boleh, makmuman boleh, lillahi ta'ala boleh. Terserah tuan sekalian. Kalau boleh saya sarankan ajak jamaah putra-putri kita supaya dia biasa. Waktunya badal maghrib boleh sampai menjelang fajar, menjelang subuh. Terserah tuan pilih sendiri. Bacaannya jelas tadi. Rakaat pertama selepas Fatihah surah Ikhlas 7 kali aja. Surah Ikhlas 7 kali. Rakaat kedua juga sama, selepas Fatihah surah Ikhlas 7 kali. Nah, lepas salam baca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullah saja cukup, Astaghfirullah wa atubu ilaih boleh, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih boleh, terserah. 70 kali. Apa kita dapat? Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, bahkan dosa-dosa kedua orang tua kita. Allah perintah malaikat untuk menanam pokok-pokok pepohonan di istana kita nanti, dan juga membangun istana. Berapa orang istana saja, berapa harganya sekalian, dan dialirkan di bawahnya sungai-sungai. Yang menarik, orang ini tidak akan mati selagi tempat itu tidak ditunjukkan oleh malaikat. Ditunjukkan dulu, Tuhan akan keluar sendiri. Jadi nyawa itu akan melihat terus keluar saja. Tiketnya senang aja. Sholat sunnah 2 rakaat di malam qadar. Jadi mulai malam ini sampai 10 akhir. Jangan malam ini sholat, besok malam pergi shopping, terus sholat lagi, pergi bazar. Bukan, tiap-tiap malam sholat. Terus lakukan. Dah, bismillah, dasarnya jelas, gamblang and cetowelo-welo. Mungkin banyak tidak dengar begitu. Buka YouTube ya, ini tak ada, ini tak betul dan sebagainya. Ala kulli hal, ada ulama yang bertanggung jawab yang telah membacakan begini, disampaikan penyampainya adalah Sayyidina Ibnu Abbas, itu pakcik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sholatnya atas sekalian ya, yang di malam qadar itu. Masya Allah, luar biasa.
Oke. Kemudian apa lagi yang harus kita lakukan di dalam qadar nanti? Nah, sekalian. Dah, ini semua hadis semua saya ambil potong-potong aja tuh sekalian. Kemudian Nabi memberitahu pada kita juga, apabila kita satu saat saja Tuhan di malam qadar, mulai malam ini, yang selama kita memerah orang memelah susu unta itu atau susu kambing itu, saat itu aja digunakan ibadah kepada Allah Ta'ala, itu lebih disukai oleh Allah daripada puasa 1 tahun. Dan membaca Al-Quran 1 ayat saja di malam qadar, malam ini, lebih disukai Allah daripada menghatamkan di bulan lain. Nah, ini kan luar biasa. Ya memanglah Allah yang memberi. Allah memberi 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik, bukan sama 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. yakni lebih baik daripada 83 tahun. Maka ini suatu perkara yang harus kita lakukan. Sedikit saja, sekecil apapun Tuhan, lakukan yang sebaik-baiknya. Nah, ini karena ini anugerah. Kalau anugerah kita tidak ambil, kita ada rugi besar sekalian. Kita rugi besar. Nah, baik. Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kalau aku jumpa Lailatul Qadar, apa yang harus saya lakukan? Nabi mengajarkan, kuli ucapkanlah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna fa'fu anni, silakan. Itu salah satu zikirnya yang terbanyak dilakukan. Nah, dan i'tikaf. I'tikaf ini setengah ulama, yaitu tuan sekalian, untuk laki-laki di masjid, perempuan di surau. Artinya ada pendapat baik laki-laki pun perempuan boleh juga i'tikaf di rumah. Itu pendapat ulama lah, pendapat tuan sekalian itu. Jadi tatkala kita salat tahajud rumah semuanya itu niatkan i'tikaf. Urusan kita ber Allah Ta'ala, i'tikaf itu yang penting itu mendiamkan diri untuk bertawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi usahakan kita sebenarnya lagi pergi surau atau pergi masjid untuk niat i'tikaf. Baik dan sekalian ya. Ini suasana-suasana yang di Lailatul Qadar yang luar biasa. Baik. Kemudian ini yang sering saya sebutkan dan saya ulang balik ini. Karena dalam Al-Qur'an Karim disebutkan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalam Lailatul Qadar itu adalah ditentukan setiap perkara yang pasti. Kullu amrin hakim nih segala sesuatu yang pasti. Artinya apa? Diartikan para ulama di sini, para ini di tahun hadapan Allah akan menentukan kepastian takdir yang ada pada kita. Lailatul Qadar malam penentuan atau malam pengangkatan. Maka di situ diterjemahkan di samping jutaan malaikat turun ada 4 malaikat. 4 malaikat yang pemegang portfolio ini. Jadi tuan-tuan gunakan kesempatan untuk berkomunikasi dengan 4 malaikat ini. Yang ditentukan dalam kitab ini, siapa 4 malaikat itu? Pertama Jibril, kedua Mikail, ketiga Israfil, keempat Israel. 4 malaikat ini ditugaskan Allah untuk merakam, menulis, dan menyediakan apa yang diminta oleh hambanya kepada Allah. Tapi ingat, mintanya tetap kepada Allah SWT. Malaikat Jibril tugasnya adalah membawa rahmat dan adab. Rahmat dan adab sekalian. Jadi kita bicara pada Jibril, pas kita sholat, kita zikir dan sebagainya. Jibril, aku tahu walaupun mataku tidak melihat, hatiku tahu. Taunya dari firman Allah surah Al-Qadar itu. Karena engkau turun ke dunia untuk merakam permohonan seluruh umatnya, majukan pada Allah. Saya minta sampaikan pada Allah supaya diri saya, keluarga saya, masyarakat bangsa negara saya ini supaya dilimpahkan rahmat, dihindarkan azab. Itulah Tuhan. Kalau dalam kitab Al-Hikam tiap hari kita minta sebetulnya. Setiap kita bangun tidur, jangan memikirkan apa-apa saja. Begitu bangun tidur, setelah kita doa Allah ahyana ba'da ma ta'anil nuzur, kita mendoa Allah, ya Allah, aku tidak pernah tahu apa akan berlaku pada diriku dan keluargaku besok pagi. Sama ada rahmat atau azab. Namun ya Allah, izinkan kami melimpahkan rahmat pada kami ya Allah. Hindarkan azab pada kami. Itu yang permintaan. Bukan nak makan apa, nak kerja apa, bukan.
tapi serah pada Allah SWT dulu. Baik. Dan ini gunakan di Lailatul Qadar. Yang kedua, malaikat Mikail, malaikat yang pembawa rezeki. Nah, kita minta pada Allah Ta'ala supaya kita diberi kekayaan. Dengan kekayaan yang kita pegang ini, kalau orang soleh memegang kekayaan, maka kita akan gunakan sebaik-baiknya demi membela agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bisa menghajikan saudara-saudara kita bisa membina masjid, membina surah, membina madrasah, membina hospital Islam, membantu fakir miskin dan sebagainya, sehingga orang kaya, orang Islam itu dihormati siapapun juga atas permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Israfil, tanggung jawabnya adalah angin dan hujan. Mantap, minta pada Allah supaya angin hujan yang turun ke negeri kita ini angin yang sepoi-poi basah, yang sumilir, semeribit dan semeriwing, yang membawa berkah bukannya membawa malapetaka. Dan yang terakhir, Israel ini kan, yang tugasnya mencabut nyawa. Dan minta pada Allah supaya andaikan tahun ini kita harus ditakdirkan meninggal dunia, mohon supaya mati dan husnul khotimah dalam sudah ibadah, dalam keadaan kita melakukan kebaikan. Dan kita minta pada Allah, ya Allah, segala kebaikan yang telah kami lakukan selama Ramadan ini supaya bisa membentuk akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Jangan sampai kebaikan kita, pergi surahnya kita, pergi masjidnya kita, ngajinya kita hanya di surah saja, balik ke pejabat, koruptor lagi, tipu orang lagi, memanipulasi keadaan dan sebagainya. Hati-hati Tuhan sekalian, banyak orang membaca Quran, banyak orang ibadah, tapi balik sampai pejabat lain perangainya, lain ucapannya, lain kepada orang lain dan sebagainya. Kenapa jadi begini? Mohon pada Allah supaya kebaikan kita merubah akhlak kita menjadi lebih baik di bulan suci Ramadan ini. Itu yang terbaik. Kalau enggak nanti kita hanya jadi orang munafik saja. Nauzubillah min dzalik. Kita minta pada Allah Ta'ala. Dan andaikan harus mati tahun ini, husnul khotimah. Dan andaikan ketemu bulan Ramadan kalau datang, kita catat Tuhan sekalian. Kita rekodkan sepanjang Ramadan itu apa yang kita terlepas. Apa kita terlepas, kita ingatkan sekali lagi. Sejak maksudnya masuk Ramadan kita mesti tadilah sholat sunnah mesti 11 rakaat, 11, baca Qurannya mesti 100 ayat, al-satu hari 1 juzuk, sedekahnya mesti lebih, zikirnya lebih, sholawatnya lebih. Apapun harus lebih. Kalau itu kurang, kita mohon pada Allah kekuatan supaya Ramadan kalau datang lebih baik lagi. Wallahu alam. Gitu sekalian. Inilah beberapa poin yang harus kita lakukan di sepanjang akhir Ramadan atau di 10 akhir Ramadan ini di malam Lailatul Qadar. Gitu sekalian ya. Jadi terakhir Tuhan sekalian, apa yang perlu kita lakukan di sini? Ya sudah kita sebutkan tadi Tuhan sekalian, bahwa ini yang belum saya bacakan sekalian. Baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda begini, artinya saja lebih kurang. Pada malam Qadar ada 4 bendera yang turun. Pertama bendera pujian, kedua bendera kasih sayang, ketiga bendera ampunan, keempat bendera kemuliaan. Dan beserta dengan tiap-tiap bendera itu sebanyak 70.000 malaikat. Di atas tiap-tiap bendera tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baginda Nabi SAW bersabda, arti lebih kurang, barang siapa pada malam itu membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 3 kali, maka dia diampuni dengan 1 kali, diselamatkan dari neraka dengan yang 1 kali, dan dimasukkan ke dalam surga dengan yang 1 kali lagi. Maka bendera pujian didirikan antara langit dan bumi, bendera ampunan didirikan di atas kubur Nabi SAW, bendera kasih sayang didirikan di atas Ka'bah, dan bendera kemuliaan didirikan di atas batu besar di Baitul Maqdis. Dan tiap-tiap satu daripada malaikat pada malam itu turun di pintu orang-orang Islam 70 kali serta bersalam kepada mereka. Masya Allah. Tuhan sekalian, kemudian dari Wahab Ibnu Munabbih yang berkata,
adalah seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Dia beribadah kepada Allah Ta'ala sudah selama 300 tahun lamanya, dan dia mengharapkan agar supaya diberi wahyu. Maka Allah Ta'ala menumbuhkan baginya sebatang pohon kurma yang berbuah setiap malam serta dapat mencukupinya, lalu hatinya menjadi mutmainnah atau tenang dengan sebab buah itu, dan dia tidak diberi wahyu lagi. Nah, ini kelebihan di antara Lailatul Qadar. Banyak sekali gitu sekalian. Dan ini Ka'ab, salah satu di antara seorang sahabat Nabi, Ka'ab bin Akhbar. Ka'ab bin Akhbar itu sahabat dekat Nabi, mengatakan begini, tanda bahwa kita ini dijabat oleh malaikat, terutama Jibril. Jadi malaikat Qadar tuan sekalian, kalau kita merasa kita didatangi dekat dengan Jibril khususnya, dan malaikat yang lain, ada 3. Pertama, kita gemetar seluruh tubuh badan kita. Bergemetar tuan sekalian, gemuruh. Tak tahu bagaimana tuan gemuruh, gemetar. Kedua, lembut hati menjadi tenang, rileks, enjoy, santai. Dan terakhir, bisa meneteskan air mata. Tatkala kita berdoa, atau sholat, atau zikir, atau sholawat, apa saja tuan sekalian, tato air mata tanpa kita sadari menetes. Dan badan kita gemuruh, serta hati tenang, itu bermakna kita dijabat oleh para malaikat, terutama Jibril. Jadi cari itu tuan sekalian, cari. Yang gemuruhnya, gemetarnya tatkala sholat, tatkala zikir, tatkala ibadah, bukan tatkala tidur di atas katil. Kalau gemuruhnya, redeknya, goyangnya itu adalah di atas katil, itu confirm demam malaria tuan sekalian. Kalau masuk hospital itu kena COVID tuan sekalian. Ya, itu masalahnya. Oke tuan, itu saja. Terima kasih. Dah waktu duha pun. Ayo kita berdoa. Semoga Allah SWT memberikan kita anugerah Lailatul Qadar, dan semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa, negara kita aman, tentram, sejahtera, badatun, thayyibatun, warmafur, dan semoga COVID yang melanda di negara dan di dunia ini akan segera cabut oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halan sadaqah. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mursa sidqin wa ja'alna sultanan nasira. Barik lana fi Ramadan wa ballighna Lailatul Qadar wa razaqna Lailatul Qadar ya Allah bi rahmatir rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallah wa hidayah. Sebelum salam tuan sekalian, kalau tuan tak ada kesempatan, silakan menambah investment di pondok kita. Itu aja, terima kasih. Kita terus sholat duha bersama. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.